warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan ketemu lagi untuk membahas tentang sistem limfatik. Jadi sistem limfatik ini adalah merupakan bagian dari sistem imun kita sebetulnya ya, atau sistem pertahanan tubuh kita. Nah, kemarin kita sudah bicara tentang kardiovaskuler, sekarang kita akan beralih ke fungsi yang lain, yaitu untuk fungsi pertahanan yang akan kita bicarakan adalah sistem limfatik. Jadi nanti silakan teman-teman untuk membuat catatan kecil dari apa yang sudah direkam atau sudah Bu Nova sampaikan di sini. Kalau pada saat teman-teman mendengarkan rekaman kemudian terbersit ada pertanyaan, silahkan langsung dicatat. Nah, pada pertemuan selanjutnya nanti kita akan membuka sesi diskusi dalam live Zoom untuk segala pertanyaan yang menyangkut kardiovaskuler dan limfatik. Nah, ini adalah gambaran dari sistem limfatik yang ada di dalam tubuh kita ya. Jadi dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki itu ada yang namanya sistem limfatik. Jadi ada titik-titiknya. Kalau Anda lihat itu di bagian atas dari bibir kita itu ada titik jadi limfatik, kemudian samping, kemudian leher. Leher di situ banyak sekali ya, banyak sekali sistem limfatik, kemudian ada di daerah torak sampai dengan ujung kaki kita itu semuanya ada. Limfatik itu terdiri dari apa saja? Pembuluh limfe, nodus limfe, organ limfatik, kemudian sel limfatik. Jadi kalau kita berbicara tentang limfe, itu adalah cairan yang terdapat pada pembuluh limfe. Jadi pembuluh limfa itu yang tadi teman-teman lihat pada gambar sebelum slide ini, ya. Ada pembuluh limfa, kemudian ada nodul-nodulnya. Nodul-nodul yang tadi teman-teman lihat besar, kecil dan lain sebagainya itu nodul-nodul. Nah, terus kemudian cairan yang terdapat pada pembuluh limfa itu disebut limfa, ya. Jadi cairan limfa gitu ya. Disebutnya biasanya cairan limfa. Nah, di dalam sistem limfatik itu mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama adalah sebagai transportasi kelebihan cairan intersisial ke aliran darah. Jadi kalau orang bengkak atau udem, atau kalau misalnya Anda lihat ada orang besar perutnya nih gitu ya. Bisa karena tumor atau massa padat, bisa karena berisi cairan ya. Nah, ini transportasi kelebihan cairan di sela-sela sel itu merupakan fungsi dari sistem limfatik atau ada kaitannya dengan sistem limfatik. Nah, terus kemudian sebagai fungsi diet lipid atau diet lemak, kemudian merupakan tempat limfosit dan meningkatkan respon imun. Jadi kalau kita mau berbicara tentang sistem limfatik, makanya yang tadi Bu Nova disampaikan di awal bahwa sistem limfatik ini erat kaitannya dengan sistem imun karena di dalam cairan limfe itu terdapat banyak sekali limfosit. Limfosit itu adalah merupakan salah satu sel darah putih. Ya, jadi tentara yang ada di dalam tubuh kita untuk menyerang benda asing itu adalah salah satunya adalah leukosit atau sel darah putih, di mana leukosit itu kita bagi menjadi 5. Ada limfosit, neutrofil, basofil, monosit, ya. Kemudian eosinofil. Nah, itu adalah merupakan bagian dari sel darah putih. Nah, komponen dalam pembuluh limfe yang pertama adalah kapiler limfe. Ya, jadi ini merupakan tempat pertama dari jaringan limfe. Ya, terus kemudian tubulus yang terdapat pada sepanjang jaringan kapiler. Ya. Nah, ini kecuali di dalam sumsum tulang merah dan susunan saraf pusat itu tidak ada yang namanya kapiler limfe. Jadi semua tubuh kita itu ada yang namanya kapiler limfe yang tadi Bu Nova lihatkan pada gambar di awal, tapi di sumsum tulang merah ya dan di saraf pusat kita itu nggak ada.
Nah, ini kalau Anda lihat ya bahwa ini di dalam sel ya, di dalam sel Anda lihat ruang intersisial itu adalah tempat cairan berada. Jadi kalau orang udem atau bengkak terdapat cairan, itu dia akan menempati yang namanya ruang intersisial. Terus kemudian kapiler limfe itu seperti itu, kemudian sel ya, ada beberapa sel, kemudian ada arterio, itu ada vena. Ya, itu adalah jadi limfe kita itu berada di mana-mana. Ini saya kira tidak usah. Ya, jadi ini adalah kapiler limfa kalau kita besarkan, jadi seperti itu ya. Jadi itu yang namanya cairan intersisial. Ya, jadi dia menempati celah-celah sel. Kenapa orang itu bisa udem atau bengkak ya? Nah, di dalam usus pun ada yang namanya kapiler limfatik. Ya, jadi dia mengangkut cairan intersisial, lemak, dan vitamin-vitamin. Itu diangkut oleh kapiler limfatik yang berupa lakteal. Jadi lakteal itu adalah kapiler limfatik yang berada di usus halus ya, yang mempunyai peran mengangkut cairan intersisial, kemudian lemak atau lipid dan vitamin yang larut dalam lemak. Nah, sekarang pembuluh limfe. Nah, pembuluh limfe ini itu adalah menyerupai vena kecil, jadi dia itu seperti pembuluh darah ya, yang mempunyai 3 lapis dan mempunyai katup pada lumen yang mencegah cairan limfe kembali ke jaringan. Supaya tidak bocor, jadi tuh ada yang namanya kapiler limfe. Jadi kalau misalnya pembuluh limfenya itu bocor, jelas nanti akan terjadi udem. Itu ya. Nah, ini limfe ya, ini adalah katup terbuka. Ya, ada katupnya juga pada saat cairan limfe itu akan keluar masuk pembuluh ya, pembuluh limfe. Nah, terus kemudian beberapa pembuluh limfe ini berkaitan dengan nodul limfatis yang terdapat pada organ. Jadi ada yang namanya cairan limfe, ada yang namanya pembuluh limfe. Jadi pembuluh limfe aferen ini dia akan membawa limfe ke nodul ya, yang menyaringnya dengan benda asing. Jadi makanya tadi disebutkan bahwa cairan limfe itu dia salah satu fungsinya sebagai pertahanan tubuh. Ini yang perlu digarisbawahi adalah trunkus ya, atau muara-muara dari pembuluh limfe. Jadi di dalam pembuluh itu kan seperti pipa. Nah, di dalam pipa itu ada muara atau ada ujungnya. Nah, kalau limfe dari kepala dan leher, jadi kalau di leher itu kita tadi lihat ada pembuluh limfe banyak sekali, di kepala, di wajah kita ya, di bagian pipi atau depan telinga banyak sekali, itu disebut dengan jugularis. Kalau subclavicula dia menerima limfe dari payudara ya, glandula mame atau kemudian toraks ya. Jadi itu disebut dengan trunkus subclavicula. Terus kemudian kalau trunkus bronchomedialis itu adalah menerima limfe dari tulang dada bagian dalam. Kemudian kalau intestinalis itu dia limfe yang berada di abdomen. Kemudian kalau lumbalis itu dia limfe yang berada di daerah organ-organ seperti di bagian pelvis ya, organ pelvis. Nah, ini kalau misalnya Anda lihat stratus tadi, nah, tadi ada yang namanya jugular ya, jugular terang kanan itu di leher,
subclavikula itu di bagian atas klavikula kita. Kemudian di ductus lymphaticus ya, dan di bronchomediastina itu di bagian toraks ya, di bagian toraks itu semuanya terdiri dari pembuluh limfe. Nah, sekarang Anda lihat di situ di bagian ductus thoracikus juga itu juga ada yang namanya limfanodus ya. Nah, pokoknya setiap ini ada ya. Jadi setiap ujung kepala sampai ujung rambut tuh ada, kecuali sumsum tulang merah sama otak atau sumsum saraf pusat. Itu nggak ada ya. Saya kira ini tidak perlu. Nah, ini area pembuluh darah pembuluh limfe kita ya. Saya kira ini tidak perlu. Usah ya, Bu Nova coba untuk yang garis besarnya saja. Nah, kalau nodus limfatik tadi kan kita udah berbicara tentang cairan limfe, pembuluh limfe ya. Kemudian kita sekarang mau bicara tentang nodul limfatik. Nah, nodul limfatik ini dia berisi nodul-nodul ini dia akan berfungsi sebagai sistem pertahanan tubuh yang berisi tentang limfosit B dan makrofag. Nah, kemudian limfosit ini, limfosit T, limfosit B ini dia akan menyaring dan membunuh antigen ya. Hanya erat sekali sistem pertahanan tubuh. Kemudian MALT. MALT itu adalah mucosa associated lymphatic tissue atau jaringan limfatik yang dikaitkan dengan mukosa. Jadi di dalam saluran pernapasan, gastrointestinal, di mata, di telinga, di kulit itu semuanya ada yang namanya mukosa. Nah, mukosa-mukosa yang dikaitkan dengan jaringan limfatik itu disebut MALT. Ya, jadi dia apabila ada kuman antigen yang masuk, maka dia akan menginisiasi respon imun. Dia akan melawan dari kuman tersebut. Ya, jadi MALT ini dia hampir seluruh tubuh ada, namun sangat banyak itu terjadi di usus halus, ya, atau yang disebut dengan Peyer's patch. Jadi nanti kalau Anda membaca di jurnal atau di referensi atau di artikel Google atau di mana, Peyer's patch itu dia berada di usus. Nah, apa sih Peyer's patch? Peyer's patch itu adalah MALT. Itu sama ya, jadi dia mucosa associated lymphatic tissue. Nah, ini contoh dari Peyer's patch ya, dia seperti itu. Kecil-kecil, dia nodulnya seperti itu ya, banyak sekali. Dia sebagai pertahanan tubuh kita karena memang gastrointestinal kita adalah penuh dengan antigen-antigen karena kita makan dan lain sebagainya ya, nggak bersih dan lain sebagainya, sehingga MALT ini sangat banyak terjadi di usus ya, terutama di usus halus atau ileum. Nah, sekarang tonsil. Tonsil itu kalau bahasa kita orang awam itu disebut amandel. Ya, jadi tonsil itu adalah kelompok sel limfatik. Jadi tonsil itu kalau kita akan buka mulut, dia ada dua, tonsil kanan dan kiri. Itu sebetulnya di dalam tonsil itu ada yang namanya sel limfatik dia ya. Nah, dia di daerah paringeal ya, di daerah adenoid. Kemudian ada tonsil palatina, ada tonsil lingualis ya. Itu sepertiga posterior lidah, tapi ini jarang. Yang biasanya yang kita kenal itu di paringeal yang karena nampak dari luar pada saat kita buka mulut atau kita raba, atau kalau ada seseorang yang terjadi peradangan pada tonsil atau amandel itu ya. Nah, ini kalau Anda lihat tonsil paringeal ya, terus kemudian di palatum ya, terus kemudian di bawah lidah ya, itu juga ada. Jadi semuanya nodus limfatik dia menyaring antigen ya untuk menginisiasi imun.
Nah, ini adalah pembuluh limfa dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bisa Anda lihat dia tersebar di seluruh bagian. Ya. Saya kira ini nggak usah. Ini adalah contoh komposisi dari limfa nodus. Ya, bentuknya yang nodus-nodus bulat-bulat itu kalau dipotong lintang itu isi dalamnya seperti itu ya. Nah, sekarang timus. Nah, timus itu berada di mediastinum anterior berupa dua lobus. Jadi dia di antara dua paru kita, timus itu. Nah, pada bayi dan anak-anak timusnya agak besar dan sampai ke mediastinum, tapi seiring dengan bertambahnya usia, timus ini akan mengecil. Jadi dia akan berkembang terus sampai dengan pubertas, sebanyak 30-50 gram beratnya, tapi setelah dia usia pubertas, dia akan mengecil dengan sendirinya, sama dengan usia misalnya Busnova misalnya sekian. Ukuran timus orang yang dengan saya, dengan Anda, atau dengan orang yang baru pubertas itu akan berbeda-beda karena perkembangan usia itu akan mempengaruhi besar kecilnya timus. Nah, pada orang dewasa timus mengalami atrofi dan hampir tidak berfungsi. Ya, tapi setelah pubertas, timus itu dia akan mengalami regresi atau pengecilan dan digantikan oleh jaringan lemak. Makanya timus itu dia untuk mematangkan limfosit T. Jadi limfosit T itu kan tadi untuk pertahanan tubuh kita ya, tentara dan tubuh kita, dia akan dimatangkan di dalam timus ya. Tapi setelah pubertas berlalu, fungsi timus ini dia akan menurun fungsinya dan digantikan oleh jaringan lemak ya fungsinya. Nah, ini timus. Kalau Anda lihat ada paru-paru kita, timus itu ada di antara kedua paru kita, di atas jantung ya, ada timus. Pada orang dewasa sangat kecil sekali. Limpa ya atau spleen. Dia berada di kuadran kiri abdomen. Jadi kalau kita mau berbicara hepar dan limpa itu sebetulnya suatu hal yang sangat erat ya. Tapi kalau limpa itu berada di sebelah kiri di 3 ke 9 sampai ke 11. Nah, ini adalah limpa kita ya. Berada di sebelah kiri abdomen. Ini saya kira tidak perlu. Ini adalah struktur histologi dari limpa. Ini enggak usah ya, ini jarang. Juga tidak usah. Nah, kalau kita berbicara tadi limfa, kita udah berbicara fungsi dari limfa ya. Sekarang kita berbicara tentang fungsi limpa. Limpa dan limfa itu beda. Tadi limpa itu sama dengan spleen. Nah, fungsinya apa? Menginisiasi respon imun bila ada antigen di dalam darah. Jadi, fungsi limpa itu adalah sebagai pertahanan organ pertahanan tubuh kita. Kemudian dia reservoid eritrosit dan platelet. Dia akan memfagosis eritrosit dan platelet yang defektif atau yang rusak atau penurunan fungsi. Dan dia akan melakukan fagositosis dari bakteri dan benda asing lainnya. Jadi fungsi limfa itu intinya untuk respon imun ya. Jadi itu yang mungkin bisa Bu Nova sampaikan. Saya akhiri, nanti silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, kita bisa sesi diskusi pada live Zoom yang akan dilaksanakan pada minggu depan. 4 kelas kita akan jadikan satu, sehingga tolong pada saat Anda mendengar rekaman baik kardiovaskular dan limfatik ini, Anda catat hal-hal yang tidak tahu ya atau belum paham. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.